Untuk memahami Korea Selatan modern, Anda harus memahami Chaebol, konglomerat besar milik keluarga seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Mereka bukan sekadar perusahaan, mereka adalah simbol kekuatan ekonomi, inovasi, dan juga kontroversi yang membentuk wajah negeri ini. Chaebol telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Korea, memengaruhi segalanya, mulai dari teknologi, otomotif, hingga gaya hidup. Raksasa-raksasa ini menggerakkan keajaiban di Sungai Han, mengubah negara yang hancur karena perang menjadi kekuatan ekonomi global. Dalam waktu singkat, mereka membangun pabrik, menciptakan lapangan kerja, dan membawa teknologi canggih ke Korea. Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi banyak negara lain yang ingin bangkit dari keterpurukan. Namun, dominasi mereka disertai kontroversi, kekayaan dan kekuasaan besar, terkonsentrasi pada beberapa keluarga, mengaburkan batas antara bisnis, politik, dan masyarakat. Seringkali, keputusan penting diambil di balik pintu tertutup, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan. Chaebol adalah arsitek keberhasilan Korea, sekaligus sumber kecemasan ekonomi terdalamnya. Mereka membawa kemakmuran, tetapi juga menciptakan ketimpangan dan ketergantungan yang sulit diatasi. Struktur dinasti mereka memungkinkan langkah berani, tetapi juga menimbulkan ketidakjelasan dan menghambat bisnis kecil. Banyak usaha kecil merasa sulit berkembang di bawah bayang-bayang raksasa ini, sementara generasi muda mulai mempertanyakan sistem yang ada. Saat Korea Selatan berada di persimpangan jalan, tantangannya jelas, bagaimana mereformasi institusi yang membangun bangsa tanpa merusak masa depannya. Perdebatan tentang masa depan Chaebol kini menjadi isu nasional, menuntut keseimbangan antara tradisi dan perubahan demi kemajuan bersama. Kisah Chaebol dimulai dari reruntuhan Perang Korea, ketika negara ini hancur lebur dan masa depan tampak suram. Kota-kota luluh lantak, ekonomi lumpuh, dan rakyat berjuang untuk bertahan hidup di tengah puing-puing. Namun, dari kehancuran inilah muncul tekad kolektif untuk membangun kembali negeri. Pada awal 1960-an, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Park Chung-hee mengambil langkah berani. Mereka merancang kebijakan ekonomi yang revolusioner, berfokus pada kebangkitan ekonomi yang cepat dan transformasi nasional. Park percaya bahwa hanya dengan pertumbuhan pesat, Korea bisa keluar dari kemiskinan dan ketidakpastian. Strategi Park adalah industrialisasi yang dipimpin negara, di mana pemerintah memilih beberapa pengusaha ambisius untuk memelopori pertumbuhan. Para pengusaha ini tidak hanya diberi kepercayaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membangun fondasi ekonomi baru. Pemerintah menawarkan pinjaman lunak, perlindungan dari persaingan asing, serta akses ke sumber daya penting. Dukungan ini menjadi bahan bakar utama bagi para pengusaha untuk mengambil risiko besar dan berinovasi. Sebagai imbalannya, Chaebol membangun industri yang sangat dibutuhkan Korea, dari baja, otomotif, hingga elektronik, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mereka menciptakan lapangan kerja dan mempercepat modernisasi. Pengusaha seperti Lee Byung-chul dari Samsung dan Chung Ju-young dari Hyundai menjadi juara nasional. Dengan visi besar dan ambisi tanpa henti, mereka melaksanakan rencana negara, seringkali mengorbankan kenyamanan pribadi demi kemajuan bangsa. Kemitraan erat antara pemerintah dan Chaebol memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan skala besar. Hasilnya, lahirlah konglomerat raksasa yang terdiversifikasi ke hampir setiap sektor ekonomi, dari manufaktur hingga jasa. Namun, sistem ini juga menciptakan ketergantungan antara bisnis dan politik. Keberhasilan perusahaan seringkali bergantung pada dukungan politik, menyiapkan panggung untuk puluhan tahun hubungan erat, dan terkadang korup antara pemerintah dan industri. Akar Chaebol sangat terkait dengan dorongan Korea untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dari puing-puing perang, mereka membangun masa depan yang tak terbayangkan. Aliansi negara Chaebol memicu keajaiban ekonomi. Hanya dalam beberapa dekade, Korea melesat dari kemiskinan menjadi anggota OECD, didorong oleh ekspor yang dipimpin Chaebol dalam kapal, mobil, baja, dan elektronik. Keberhasilan mereka menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan mengangkat jutaan orang ke kelas menengah. Chaebol menjadi simbol kebanggaan nasional, bukti bahwa Korea bisa bersaing dengan yang terbaik di dunia. Mereka tidak hanya membangun pabrik, mereka membangun identitas Korea modern dan lanskap perkotaan. Bagi banyak orang, pekerjaan di Chaebol berarti stabilitas dan mobilitas sosial.
Chaebol adalah mesin transformasi Korea, membentuk kembali ekonomi dan masyarakat. Kehebatan ekspor Chaebol sangat legendaris. Samsung sendiri menyumbang 1/5 dari ekspor Korea. Jangkauan global mereka menciptakan jutaan pekerjaan dan kelas menengah yang stabil, menjadikan mereka pemberi kerja yang paling didambakan di negara itu. Label Made in Korea berkembang dari barang murah menjadi tanda kualitas dan inovasi. Sponsor Chaebol untuk acara global seperti Olimpiade dan bangkitnya K-pop semakin meningkatkan citra Korea. Keberhasilan internasional mereka meningkatkan peringkat kredit Korea dan menarik investasi asing. Chaebol menjadi duta perusahaan, mengubah kemenangan komersial menjadi prestis nasional. Pencapaian mereka mendorong pertumbuhan ekonomi dan reputasi global Korea. Tapi kekuasaan Chaebol datang dengan harga, pengaruh tak terbatas, kolusi politik, dan budaya korupsi. Ekspansi tanpa henti, mereka seringkali didorong oleh utang yang tidak berkelanjutan, membuat mereka terlalu besar untuk gagal. Skandal yang melibatkan penyuapan, penggelapan pajak, dan penggelapan dana sering terjadi, dengan para pemimpin sering lolos dari hukuman berat. Ini menimbulkan sinisme publik dan rasa ketidakadilan. Secara internal, tata kelola Chaebol tidak transparan dan bersifat dinasti, mengutamakan ikatan keluarga daripada meritokrasi. Pertarungan suksesi dan keputusan manajemen yang buruk telah mengungkap risiko struktur feodal mereka. Sisi gelap Chaebol mengancam fondasi demokrasi dan ekonomi Korea. Krisis keuangan Asia Sirine 1997 mengungkap kerentanan Chaebol, utang besar dan ekspansi sembrono. Saat won runtuh, raksasa seperti Daewoo bangkrut, memicu PHK massal dan gejolak sosial. Bantuan IMF memaksa reformasi yang menyakitkan, melepaskan bisnis non-inti, mengurangi utang, dan meningkatkan transparansi. Kepemilikan silang dibatasi, tetapi perubahan struktural yang mendalam terhenti saat ekonomi pulih. Krisis membuktikan bahwa Chaebol bukan hanya mesin pertumbuhan, tetapi juga sumber risiko sistemik. Meskipun ada reformasi, struktur kekuasaan fundamental tetap utuh. Pelajaran dominasi Chaebol yang tidak terkendali dapat membahayakan seluruh bangsa. Saat ini, 5 Chaebol teratas menyumbang lebih dari separuh PDB Korea, konsentrasi yang tak tertandingi di negara maju lainnya. Dominasi mereka menghambat usaha kecil dan menengah, menciptakan ekonomi ganda pekerjaan Chaebol bergaji tinggi versus pekerjaan bergaji rendah dan tidak tetap di tempat lain. Persaingan ketat untuk posisi Chaebol memicu stres sosial, ketidaksetaraan, dan sistem pendidikan yang sangat kompetitif. Jangkauan Chaebol meluas ke setiap aspek kehidupan sehari-hari, dari perumahan hingga elektronik hingga retail. Kehadiran mereka membatasi pilihan konsumen dan inovasi. Bagi banyak orang Korea, membayangkan hidup tanpa Chaebol hampir tidak mungkin. Cengkeraman mereka pada ekonomi membentuk peluang dan batasan. Mereformasi Chaebol adalah tugas Sisyphus. Pengaruh mereka meresap ke dalam politik, hukum, media, dan akademisi. Politisi khawatir bahwa reformasi yang keras dapat memicu kemerosotan ekonomi, membuat mereka ragu untuk bertindak. Kekuatan hukum dan koneksi Chaebol sering melindungi mereka dari akuntabilitas. Media dan universitas yang bergantung pada pendanaan Chaebol enggan menantang kekuasaan mereka. Bahkan ketika para pemimpin dihukum, vonisnya ringan atau cepat diampuni. Jaringan pengaruh ini menghalangi koalisi luas yang dibutuhkan untuk perubahan nyata. Hasilnya, janji-janji berani, tindakan malu-malu, dan status quo yang bertahan. Chaebol adalah berkah terbesar Korea dan sekaligus beban terberatnya. Dari reruntuhan perang, mereka tumbuh menjadi raksasa ekonomi yang membentuk wajah Korea modern. Nama-nama seperti Samsung, Hyundai, dan LG bukan hanya merek, tapi simbol kebangkitan nasional dan kebanggaan rakyat. Mereka membangun kekayaan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan membawa reputasi global bagi bangsa. Namun, di balik kemegahan itu, dominasi mereka kini menghambat persaingan, menekan inovasi dari perusahaan kecil, dan memperdalam ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Struktur dinasti mereka, yang erat terkait dengan kekuasaan negara, adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Hubungan erat antara keluarga pendiri dan pemerintah telah mempercepat pertumbuhan, tetapi juga menimbulkan praktik kronisme dan monopoli. Kini, Korea menghadapi dilema besar. Reformasi radikal terhadap Chaebol berisiko menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, sementara kelambanan hanya akan melanggengkan kronisme,
memperlebar jurang sosial, dan menambah tekanan pada generasi muda. Tantangannya adalah mempertahankan keunggulan inovatif dan daya saing global Chaebol, sambil secara bertahap membongkar hak istimewa mereka yang berlebihan dan membuka ruang bagi pelaku usaha baru. Pemerintah berturut-turut telah berjuang untuk menemukan keseimbangan ini, menghadapi tekanan dari publik, pelaku bisnis, dan dunia internasional. Masa depan Korea sangat bergantung pada keberhasilan membentuk ulang peran Chaebol, mengubah mereka dari kerajaan feodal keluarga menjadi warga korporat yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel di mata masyarakat. Chaebol telah membangun Korea modern, tetapi kini, Korea harus menentukan bagaimana membangun masa depannya. Apakah tetap bergantung pada raksasa lama, atau membuka jalan bagi generasi baru inovator dan pemimpin?